Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jika pada sore malam hari ini kami bersekutu bersama-sama untuk memuji, menyembah, serta memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum melangkah lebih jauh, ampuni segala dosa dan kejahatan kami, kuduskan pikiran dan hati kami, dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikanlah hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, agar segala kuasa dan kemuliaan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada akhirnya saya nyampe juga ke Caruban. Bapak Ibu, ke Caruban adalah pertama kali. Tapi kalau ke Madiun, memang suami saya orang Madiun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan. Ya. Yang terambil dari Matius 1 ayat 21 sampai dengan 22. Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24. Sudah dapat semua? Siapa yang bawa Alkitab, angkat tangannya tinggi-tinggi. Hebat tuh. Itu dia namanya murid yang baik mau belajar ya. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Kita baca bersama-sama Matius 1 ayat 21, 3, 2, 1. Itu terjadi supaya apa yang sesungguhnya anak dari pengamanan dan dan mereka akan memakan dia dengan hardware dan Allah menyertai kita. Sudah bangun dari dunia untuk berbuat seperti yang dikatakan malaikat itu kepadanya. Dia mengenal dia. Ya, inilah tema kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sedangkan subtemanya di Kisah Rasul 13 ayat 47. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal. Karena masih hangat dengan suasana Natal. Yang kedua, mengucapkan selamat tahun baru. Karena memang ini masih bulan Januari. Pertanyaannya, tanggal berapa Natal? Tanggal berapa Yesus lahir ke dunia? Tanggal berapa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Jawab saja walaupun salah. Daripada ditanya oleh orang seberang, kita melarikan diri. Kira-kira tanggal berapa Yesus datang? Tanggal berapa dia lahir? Tanggal berapa ia Natal? Ada yang jawab sebelah sini? Tanggal 25, siapa yang setuju tanggal 25? Angkat tangannya. Ini, sana. Tapi kenapa ada orang yang merayakan lebih dari tanggal 25 atau sebelum tanggal 25? Jawabannya tidak ada yang tahu. Karena pada waktu itu kalender belum ada. Tepuk tangan.
Justru kalender dunia internasional menyesuaikan sesudah Yesus lahir. Jadi kalau sekarang 2026 artinya 2026 lalu Yesus telah lahir ke dalam dunia. Amin. Bagi kita orang Kristen, bukan tanggal dan bulan berapa Yesus lahir, tetapi bagi kita adalah tanggal berapa Yesus itu lahir di hati kita. Coba tanya kiri kanan, kapan Yesus lahir di hati kita? Ayo tanya sama tetangganya, tonggone. Ayo, tanggal berapa Yesus lahir di hati kamu? Kalau saya tahu kapan Yesus lahir di hati saya. Yesus lahir di hati saya tanggal 2 Juli 1991. Jadi bagi kita bukan tanggal dan bulan lahirnya Yesus ke dunia ini. Kapan Yesus lahir di hati kita? Yesus lahir Natal ini bukan seperti drama anak-anak sekolah minggu. Dari tahun ke tahun Yesusnya selalu bayi dalam palungan. Tetapi yang sebenarnya Yesus yang lahir di hatiku akan berubah hidupku menjadi dewasa, menjadi kuat. Sehingga tatkala Yesus datang yang kedua kali kita tetap setia. Tepuk tangan. Dan Natal yang pertama ini sudah disaksikan oleh seorang yang bernama Simeon. Simeon adalah orang yang soleh. Dia punya pengharapan dan dia hidup benar. Dan ketika mendengar Mesias itu datang di bait Allah, Simeon datang ke bait Allah dan menatang bayi itu. Lalu dia berkata, Tuhan, sekarang biarkan aku pergi, biarkan aku mati, karena mataku sendiri melihat keselamatan yang datang daripadamu. Saudara, maukah saudara seperti Simeon? Janganlah kau mati dulu sebelum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Katakan kiri kanan, kamu jangan mati dulu ya, sebelum kamu benar-benar hidup di dalam Kristus. Jadi jangan tahunnya yang berubah, tetapi hidup kita yang berubah. Itulah arti daripada Natal. Dan sekarang Natal ini adalah Natal persiapan untuk menyambut datang yang kedua kali. Itu penting bagi kita. Jadi itulah makna Natal. Ada suatu perubahan Yesus yang lahir di hati kita sampai ketemu di udara, yaitu rapture. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tahun baru, tentu orang dunia bersenang-senang, mungkin makan-makan enak, jalan-jalan, dan mabuk-mabukan, ya kan? Katanya kalau tidak ada bir bintang, malam tahun baru nggak marem. Itu orang dunia. Tetapi bagi kita, sebuah perusahaan juga akan mengalami perhitungan rugi laba. Begitu juga kita evaluasi diri. Rugi kalau tahun lalu kita tidak hidup di dalam Kristus. Tetapi untung kalau tahun ini kita akan hidup bersama Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu penting sekali. Sekarang kembali kepada tema Natal. Tema Natal ini sebenarnya tema Natal nasional, saudara. Bahwasanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudara, yang pertama, Allah hadir. Ia lahir ke dalam dunia. Di dalam ayat yang ke-21 kita baca. Ayat yang ke-21, Matius 1 ayat 21. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Siapa memberi nama Yesus?
Itu Allah sendiri. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kita baca. Yohanes 1 ayat 1. Sudah dapat? Baca Yohanes 1 ayat 1, 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu, ibu maju ke sini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Apakah ini ada dua pribadi, firman dan Allah? Halo? Dua pribadi? Kau firman, aku Allah, atau aku Allah, kau firman? Jadi yang mana? Ya? Beri tepuk tangan buat Bapak. Menyatu. Firman itu menyatu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Saudara, apa bedanya? Ia datang dengan ia lahir. Ya. Ia datang dengan ia lahir. Ia datang berarti sebelumnya sudah ada. Contoh, Ibu Siti datang berarti saya udah ada duluan. Tetapi ia lahir yang masuk dalam perut Maria dan lahirlah manusia Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi apa bedanya? Ia datang dengan ia lahir. Halo? Apa bedanya? Ojo meneng wae. Yuk. Ia datang sudah ada duluan. Itulah firman, ya. Dan ia lahir, dia lahir dari sini. Tepuk tangan, saudara. Makanya Yesus sepenuhnya Tuhan, Yesus sepenuhnya juga manusia. Karena dia firman yang telah menjadi manusia, makanya dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Jadi kita harus bisa menjawab. Jangan bertahun-tahun kembali tahun, tetapi kita tidak bisa menjelaskan kepada orang lain. Saudara, pasti datang itu ada tujuannya, saudara. Apa sih tujuannya? Dia datang itu untuk menyelamatkan dosa manusia. Itu benar. Coba ada suami istri di sini, boleh maju ke depan. Ada suami istri? Ayo suami istri monggo maju ke depan. Tepuk tangan. Ya. Inilah Adam dan Hawa. Tepuk tangan. Allah memberikan mandat sepenuhnya kepada manusia. Tetapi manusia gagal untuk mengusahakan yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Manusia diusir dari Taman Eden. Keluar kau. Keluar kau. Sana. Malaikat Tuhan berjaga-jaga supaya manusia tidak lagi masuk dalam pohon kehidupan. Makanya di dunia inilah ada agama-agama, tujuannya supaya datang kepada Allah. Artinya tidak. Gama artinya kacau. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka hidupnya kacau. Apakah agama menyelamatkan manusia? No. Tidak bisa. Semua agama mengajarkan kebaikan, yes. Semua agama mengajarkan kebenaran, ya. Buktinya ada pengikutnya. Tetapi mari kita buktikan kebenaran yang hakiki hanya dalam Yesus. Contoh agama Yahudi.
Sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias. Bukan Mesias tukang kayu, tetapi Mesias, Raja yang bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Romawi. Tidak bisa menyelamatkan. Hindu dan Buddha percaya kepada reinkarnasi. Ya. Kalau inkarnasi hanya untuk Yesus, tepuk tangan. Itulah firman yang telah menjadi manusia. Tapi reinkarnasi, Hindu dan Buddha melakukan amal baik. Nanti reinkarnasi karena baik, dia akan berubah menjadi B1. You know B1? Apa? Hah? Dogi. Dogi kan? Anjing kan? Nanti akan reinkarnasi menjadi B2. Apa itu? Sapi pendek. Berubah lagi B3. Apa? Pak. Jadi kalau reinkarnasi terus, kapan kau akan masuk nirwana? Konghucu, nah ada nggak yang kepalanya botak? Bapak maju ke sini, sini. Bapak, ojo meneng wae ini Pak. Tak awe-awe Pak, tak awe-awe. Ayo Pak, ini Pak, tepuk tangan Pak. Ini Pak. Nah, ini contohnya orang Konghucu. Muridnya bertanya, Lose, bagaimanakah tentang hidup yang kekal? Sekarang Bapak pegang kepalanya. Hanya bolo-bolo hidup yang akan datang. Sekarang ada hidup susah. Raiso, lepu. Mana sana? Gak bisa. Agama Islam dan agama Hindu juga. Coba ada dua orang maju ke depan. Mana yang masuk surga? Agama Islam atau agama Hindu? Ayo, Islam atau Kristen? Dua orang, ayo. Bagus lagi kalau ada latar belakang Muslim. Ayo dua orang maju ke depan. Monggo. Ayo. Ini kan for example. Untuk kemuliaan Tuhan. Ayo, monggo. Ayo Pak. Ya, tepuk tangan saudara. Sini Pak. Iya, waduh. Tenane kok ya. Sini Pak. Ya kenalan saya. Monggo. Ya. Ini agamanya Kristen. Ini agamanya Islam, tapi contoh ojo kebablasan ya. Ya. Dari dua orang ini mana yang masuk surga? Mana? Saudara-saudara supaya dibukakan, ngerti ternyata. Coba mana yang masuk surga? Hah? Ini orang yang beragama Kristen sudah percaya tapi tidak melakukan. Ini orang yang beragama Islam sudah melakukan tapi tidak percaya. Yang mana? Sama-sama ya? Sama-sama tidak masuk. Sama tidak masuk? Oh enggak, jangan pulang dulu. Ini berjuang dengan amal perbuatan baiknya ya. Sampai di pintu dia nyanyi. Pintu surga, di mana engkau berada? Loh, pintunya aja kamu nggak tahu, bagaimana mungkin mau masuk? Kamu sudah melakukan semua amal perbuatan baikmu, tapi kau nggak tahu pintunya. Bisa masuk nggak? Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Pinter. Ini sudah melakukan, dia punya kunci, tapi kuncinya dikantongin. Dia nggak ngapa-ngapain. Lalu bagaimanakah caranya supaya dua-duanya masuk surga? Halo? Hah? Caranya piye? Ini yang sudah percaya. Tinggal melakukan. Ada prono. Ini yang sudah melakukan. Tapi percaya. Tanganmu satu lagi. Sekarang dorong. Sampai sini
Buka Yohanes 10 ayat 9. Ayo, mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 9. Baca 3, 2, 1. Ya. Jadi pintunya siapa? Tuhan Yesus. Iya, jadi kamu harus percaya dan menerima Tuhan Yesus, baru kau percaya. Ini melakukan dan percaya, baru kau melakukan percaya. Tepuk tangan, saudara. Jadi saudara jangan bangga dulu karena agamaku Kristen atau KTP-ku Kristen. No, saya sampai sekarang aja KTP-nya masih Islam. Tapi di surga kan tidak ditanya KTP. Tetapi sudahkah kita benar-benar beriman kepada Kristus? Jadi saudara, dosa apa yang akan ditebus? Yang pertama dosa pemerintah. Misalnya apa? Yang pertama misalnya korupsi yang tak pernah surut dan tak pernah tuntas. Bahkan turun-temurun saudara. Itu dosa pemerintah. Yang kedua, dosa masyarakat. Apa? Narkoba. Saya 4 tahun ini buka sekolah misi di penjara. Dari Danau Toba, Siantar, ya, Nusa Kambangan, ya. Apalagi Nusa Kambangan, semua persoalan-persoalan yang sadis semua. Ya, itu yang terjadi. Apalagi judi online, ya, pinjaman online, terus kemiskinan, perceraian, bahkan akhir-akhir ini banjir longsor di mana-mana. Saudara, dulu saya senang mendengar bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada perceraian kecuali mati. Tetapi akhir-akhir ini sangat menyedihkan, saudara. Justru tingkat perceraian orang Kristen ini tinggi. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali mati. Kecuali mati, bukan saya atau kamu tak pateni ya kowe supaya kawin lagi. Kecuali berzina, bukan aku dan kau dulu berzina baru cerai. No. Tradisi Yahudi, kalau seseorang berzina, maka ia akan dirajam sampai. Jadi kalau mati baru kau kawin lagi. Karena Allah membenci perceraian. Dan kalau terjadi perceraian, masing-masing tidak boleh kawin lagi. Kalau kawin lagi, kau berzina di hadapan Tuhan. Jadi kalau suami meninggal kawin lagi juga bukan solusi yang utama. Itu akan memasuki babak baru dalam rumah tangga. Jadi baik-baik camkanlah, apalagi sekarang banyak banget tuh simpanan kok kayak banget gitu loh. ATM-nya tuh banyak, saudara. Itu yang terjadi. Saya tuh kadang-kadang, loh kok gitu ya? Ya ampun, ternyata apa yang kupikirkan dulu tidak sesuai. Saudara, jadi ini penting juga kita pun yang udah tua bisa menasihati anak-anak kita. Amin. Amin. Jadi jangan juga ya saudara, semarah apapun jangan pernah katakan cerai. No. Sekali lagi, Allah membenci perceraian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa pemerintah dan dosa masyarakat ini sekarang sangat merajalela. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pertanyaannya, apa yang salah dari semuanya ini? Bukankah Indonesia negara yang kaya raya? Yes. Tanahnya subur? Ya. Sumber daya alamnya melimpah? Ya. Negara yang agamawis? Ya. Dan saya memang sudah menyaksikan seluruh Indonesia.
Indonesia kaya, tetapi Indonesia tidak bisa mengelola kekayaannya, sehingga yang terjadi sekarang seperti ini. Jadi manusia lebih cenderung kepada dosa. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi kalau kita pandang dari segi Alkitab, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi misalnya tentang Yusuf. Yusuf ada seorang budak sekaligus mantan narapidana, kemudian ia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Wah, hebat. Yusuf orang asing di negeri Mesir. Tetapi dia benar-benar bercahaya. Dia benar-benar menjadi berkat. Padahal kalau kita ingat tentang sejarah Yusuf, dia dibuang, dimasukin di sumur. Tapi hebat, Tuhan pakai Yusuf menjadi contoh dan teladan. Tepuk tangan. Hidup memang sulit, tetapi sesulit apapun kita hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan juga akan menggenapi kita. Amin. Yang kedua yaitu Daniel, orang buangan, penasihat raja dan gubernur Irak, saudara, di Babel. Sudah bayangkan Daniel, sampai ada lagunya, Daniel di gua singa, Daniel di gua singa. Itu benar-benar luar biasa, saudara. Jadi dia tetap bertahan walaupun harus menghadapi banyak tantangan. Selanjutnya Esther, seorang ratu. Padahal tadinya Esther dan Mordekai ini di Susan 127 provinsi akan dihabiskan. Tetapi Esther justru menjadi ratu. Tepuk tangan, saudara. Jadi dalam kesulitan, dalam penderitaan, dia yakin dan percaya bahwa Allah hadir. Begitu juga yang terjadi dengan hidup kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan menyerah, saudara. Apalagi zaman sekarang semakin hari semakin sulit. Tapi ingatlah, sejauh mana seorang mampu menghadirkan Allah dalam kehidupannya akan terlihat melalui tindakan nyata, baik di dalam keluarganya maupun pengaruh kepada orang lain, saudara. Yang kedua, Allah hadir untuk penggenapan firman Tuhan. Ayat yang ke-22, Matius 1 ayat 22. Baca 3, 2, 1. Ya, hal itu ya, baca bersama-sama yang bawa Alkitab 321. Terus, sesungguhnya iya, jadi kedatangan Yesus merupakan perwujudan dari nubuat yang telah disampaikan sebelumnya. Apa yang dahulu hanya berupa janji, kini menjadi kenyataan, dan kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Allah hadir di tengah manusia. Ya, saudara, seperti apa yang dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya Penasehat Ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, semua manusia pasti punya masalah. Sekalipun pendeta punya masalah, tapi kemana kita datang, kita bangga punya penasihat yang ajaib. Itulah Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan tanya dukun, jangan tanya orang abnormal, jangan tanya yang lain. Tanya firman Tuhan.
Inilah firman Tuhan, pikiran dan hati Allah dalam Alkitab. Baca sampai selesai. Jangan tanya yang lain. Tanya orang mungkin akan membingungkan kita. Tapi tanya Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Ketika kita lemah, datang kepada Yesus, Dia yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu benar. Dari mana tahu? Dari Alkitab juga. Apalagi yang ketiga, Bapa yang kekal. Saudara, semua manusia pasti ingin hidup kekal. Mau hidup kekal di neraka atau hidup kekal di surga. Hidup adalah sebuah pilihan. Kalau kita hidup kekal bersama Yesus, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya sekarang, seandainya kita sekarang mati rame-rame, mau masuk kemana? Kemana? Yuk, katakan Yohanes 3 ayat 16. Supaya Siti Hadidah yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo sekarang jenengan punya nama, sebut nama masing-masing. 3, 2, 1. Jadi kalau ditanya orang, Bu, kalau ibu kira-kira besok mati pasti masuk surga enggak? Dari mana ayatnya? Iya, tepuk tangan. Ingat, jadi sebelum mati ingat ayat ini. Sudah. Ingatlah. Itu benar, saudara. Yang berikutnya, Raja Damai. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kedamaian. Walaupun ada lagunya, perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Terus jadi damai itu hanya di dalam Kristus, saudara. Yesus datang membawa damai. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, Allah hadir untuk menyertai kita. Ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Allah hadir. Matius 1:23, 3, 2, 1. Iya, Immanuel. Saya minta satu orang, Ibu maju ke depan. Ayo Bu, buat model Bu. Saya senang pakai model supaya Ibu ada yang diingat pulang. Daripada saya ngomong nyerocos panjang, tapi saudara nggak ngerti, aku yang merugi. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Ya, tepuk tangan. Apakah Allah tetap menyertaimu? Ketika ibu pergi ke Caruban, apakah dia juga ada? Ada. Tetapi kalau kamu murtad, Allahmu tidak akan menyertai kamu. Katakan kiri kanan kau jangan murtad, tepuk tangan. Berbagai. Hanya ada di dalam kekristenan Allah Immanuel. Yang menjadi pertanyaannya, yakinkah kita bahwa Allah kita Allah yang Immanuel? Tepuk tangan. Gitu. Berbeda. Makanya kalau ada orang Kristen murtad, gelo hatiku, aduh ini gimana sih? Berarti dia belum mengerti kekristenan yang sesungguhnya. Jadi kalau orang Kristen murtad, dia siap-siaplah masuk. Iya, jadi kalau kita berbeda, tetap Allah kita, Allah yang Immanuel. Selanjutnya yang keempat, ayat yang ke-24. Ya, ayat keempat, ayat yang ke-24, 3, 2, 1. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berpura seperti yang diberitakan malaikat
Dia mengambil Maria sebagai istri. Allah hadir untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia menerima Maria, saudara. Saudara, Yusuf ini taat kepada Tuhan karena dia tahu untuk masa depan bagi bangsa. Karena tujuannya adalah akan melahirkan Mesias, Sang Juru Selamat. Saudara, keselamatan itu sudah kita miliki. Dan keselamatan itu mendorong kita untuk hidup sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Bagi banyak orang katakan yes. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung dunia. Tepuk tangan. Jadi kehadiran Allah bukan untuk keselamatan diri kita sendiri, tapi pandang orang lain yang belum percaya supaya mereka juga percaya kepada Tuhan.